Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua dan selamat malam para santri dan para murid dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah guru terlihat lagi di kamera sejak diawali pada bulan Tiskaro atau bulan Syuro. Video kali ini guru melanjutkan dengan video kemarin bab 1 alinea ketiga. Pada video ini bab 1 alinea keempat. Alinea keempat ini para santri dan murid sebagai rujukan atau sebagai referensi dari kesekian agama yang didaur ulang oleh alam dan didaur ulang oleh guru, ya. Sesuai dengan judul video ini menerangkan sanad mutlak, ya. Ini sesuatu yang sangat penting di antara yang penting para santri, ya. Sebelum diulas lebih jauh, para santri dan murid dan juga para pemirsa, fahami video guru sebelumnya, terutama tentang menerangkan sanad, ya. Dari kesekian ilmu dan perilaku manusia, baik agama, spiritual, ekonomi, berbangsa, dan bernegara, sanad adalah sesuatu hal yang sangat pokok dan wajib dan penting. Mengapa guru menyampaikan seperti itu? Satu, jalur sanad itu sama dengan jalur DNA atau jalur jiwa, ya. Sepandai apapun manusia, sekaya apapun manusia, sehebat apapun manusia di dunia, bila sanad Anda salah, jalur DNA salah, semua tidak akan ada gunanya, semua sia-sia, dan sudah dipastikan bahwa setiap jiwa yang ada di dunia kelak pun akan meninggal atau mati meninggalkan tubuhnya dan meninggalkan dunia yang nyata. Tatkala terputus dari leluhurnya, terputus dari jiwanya, kalian akan menjadi roh yang tidak jelas arahnya. Sudah dipastikan roh-roh itu disebutlah roh gentayangan, sulitnya, sakitnya, susahnya, nempel di pohon dan di tempat-tempat yang tidak bisa dikatakan baik karena di situ sangatlah padat. Itulah yang dikatakan siksa-siksa setelah kematian, karena sangat padat, karena tidak tahu arah tujuannya, ya. Maka kembali lagi guru melalui video ini menyampaikan, mengulas sangat pentingnya bersanad dan jangan sampai salah bersanad. Maka pahami sebelum video ini. Para santri dan murid sudah disiapkan oleh guru suatu lempiran agar kalian para pemirsa agar mampu dan bisa dan berani memutuskan untuk mengambil sanad. Sekali lagi disampaikan melalui video ini, peradaban manusia yang umum mengikuti kalender Masehi sudah 2024 Masehi. Kalender dari agama jahiliyah 1400 tahun lebih. Kalender Jawa 1958. Melalui video ini guru berpesan kepada siapapun di luar sana, kesempatan kalian hanya saat ini dan hanya di tahun ini. Mengapa guru? Sesuatu yang Anda yakini, sesuatu yang Anda imani, sesuatu yang Anda perjuangkan, faktanya semua penipuan, semua salah, semua error. Maka melalui video ini diluruskan kembali agar kalian menemukan jalur jati diri sehingga kalian masuk kepada sanad yang tepat agar membawa manfaat kehidupanmu di dunia wal akhirah. Para santri dan murid, pahami betul-betul video ini. Bismillah, alhamdulillah, semoga pada malam hari ini tidak ada trouble dan semoga alam mendukung dan para leluhur dan moyang pun juga semoga memberikan restu yang baik sehingga video tidak banyak masalah.
Bismillahirrahmanirrahim, para murid dan para santri dipahamkan ya. Sanad diibaratkan oleh guru seperti jalur ini. Jalur kehidupan. Sejak miliaran bahkan bilion tahun dari sejarah manusia, fakta sebenarnya para pemirsa yang disebut inilah dewa. Dari sejak bilion tahun dewa inilah berkarya, dia mampu berkarya menciptakan sesuatu kehidupan yang panjang ini. Karena ada pemahaman yang berkembang, perubahan bahasa manusia disebutlah Tuhan, sehingga tidak mengena pada apa yang dimaksud ya, gara-gara ada perubahan bahasa. Semoga ini dipahami bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri. Karena kita, Anda semua sekarang di alam dunia, bagaimana kalian akan bisa kembali kepada DNA Anda, jiwa Anda mengikuti alur sumber awal kalian mempunyai yang disebut moyang, ya. Beda dengan bahasa leluhur. Leluhur itu leluhur pribadi, disebutlah bangsa manusia, ada leluhur yang disebut leluhur bangsa, disebutlah para raja dan para ratu. Leluhur kehidupan atau leluhur jiwa atau leluhur DNA itulah yang disebut moyang atau yang tepat disebutlah dewa. Itulah faktanya kehidupan seperti itu. Lantas bagaimana bagi kita manusia yang sudah ada di dunia, bagaimana agar kembali kepada hitonya? Inilah yang penting yang harus dipahami bagi publik, terutama murid dan santri. Maka sesuai judul diberilah judul oleh guru sanad mutlak. Sanad mutlak adalah garis DNA sesuai kodrat, sesuai jiwa masing-masing. Dan setiap bangsa, setiap suku itu bercabang-cabang, tapi di antara bangsa-bangsa semua tidak akan pernah sama, dipahamkan para pemirsa. Setiap bangsa DNA-nya tidak sama, jiwanya tidak sama. Kalian harus tahu dan harus paham, ya. Tapi guru menerangkan terutama kita, Anda yang ada di Nusantara dan Anda yang mengikuti jejak Islam. Guru mengajarkan hanya fase di situ itu dulu, ya. Satu, kalian yang ada di Jawa, Anda yang ada di Nusantara dan terutama Anda yang ada di Islam. Maka guru hanya sementara menerangkan itu poinnya. Dari pemahaman ini para murid dan santri, sanad mutlak ini tidak boleh salah. Satu contoh, guru menyinggung dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, kalian yang menyebut beragama. Bangsa Indonesia, kalian umat yang beragama Islam yang di Indonesia, kalian salah memahami yang disebut sanad, karena Anda terobsesi dari sanad kitab yang diajarkan 1400 tahun. Sehingga kalian terobsesi bersanad kepada sosok Muhammad dari Arab. Sebelum diulas panjang, pahami para pemirsa, dari video yang lain sudah diterangkan bahwa yang disebut Muhammad dari Arab tidak ada. Itu hanya simbol gambaran, ya, diulas kembali. Dengan memahami gambar seperti ini para murid dan santri, sanad adalah bisa disebut panutan jiwa, panutan perilaku, dan panutan kehidupan, ya. Satu contoh, sanad mengikuti harus ada 3 perkara. Sosok yang boleh disanati atau yang diikuti, dia harus mampu mempunyai ilmu, ya. Dan ilmu ini berwaris dan berwaris terus. Maka ada bahasa yang tepat, siapapun yang mewarisi, dialah yang mempunyai hak. Siapapun yang mempunyai hak, dialah yang akan mewarisi. Dengan demikian para pemirsa, murid dan santri, siapapun kalian bila tidak mempunyai hak tentang ilmu apapun, jangan berhayal. Semua terbentuk secara alamiah dan terbentuk secara kodrat. Dengan demikian guru menasihatkan kepada murid dan santri dan kepada siapapun, jangan selalu berebut tentang ilmu, ya, karena semua itu sesuai kodratnya, sesuai semua dengan hak warisnya. Siapapun yang terwariskan, dengan sendirinya kalian akan mendapatkan hak kalian. Karena ilmu adalah dinaungi semesta. Jadi ilmu tidak bisa diraih seperti yang Anda gambarkan. Dan ilmu pun tidak bisa kalian perdebatkan. Karena apa?
semua yang berhak akan mewarisi ilmunya, dan siapapun yang akan menerima warisan ilmu, dia pun pasti akan dituntun oleh ilmu itu sendiri. Dengan demikian para pemirsa harus paham ya, bahwa yang bersanad harus punya ilmu. Nah, ilmu itu nanti akan menjadi tuntunan ya. Satu contoh, ada sosok atau dewa atau manusia yang asalnya dari dewa, dia pasti mampu mengeluarkan konsep atau tuntunan. Tatkala makhluk yang berupa manusia, meskipun dia dari alam dewa, dia pasti akan mempunyai jiwa karakter seperti bangsa manusia di dunia. Inilah yang kalian menyebut mempunyai karakter. Nah, karakter ini dihasilkan dari jiwa yang boleh disanati. Tatkala sosok siapapun di dunia yang boleh disanati, dia pasti mempunyai laku, pasti mempunyai perjalanan, pasti mempunyai hal-hal cerita yang sulit dan cerita yang terbaik. Dari laku dari sosok yang boleh disanati, pasti dia akan mengeluarkan yang disebut budaya atau tradisi. Jadi budaya dan tradisi ini dihasilkan dari laku sosok ini. Ini satu kesatuan yang tidak boleh lepas ya. Tatkala dari 3 dikumpulkan menjadi sosok maskot atau figur, dari ilmu, jiwa, dan laku, 4 syarat ini harus dipenuhi. Ya. Ini di dalam agama Islam disebutlah sidik, tablek, amanah, fatona. Ya. Ada kesalahan dalam memahami sidik, tablek, amanah, fatona itu dikira orang Arab. Dipahamkan para pemirsa, murid, dan santri, sidik, tablek, amanah, fatona itu bukan sifatnya orang Arab. Dipahamkan. Kalian terjebak atas nama Muhammad, kau kira orang Arab. Bukan ya. Untuk mempermudah di era sekarang agar kalian tidak terobsesi oleh bahasa Arab, dari 4 itu diterangkan oleh guru, sosok siapapun yang boleh disanati, 1 harus sehat. Sehat ini adalah mulai jasmani dan rohani, akal dan pikirannya. Sehingga dari sehatnya ini nanti akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Pertama, pemirsa, murid, dan santri, kalau kalian ingin bersanad atau mencari guru atau mencari siapapun, pahami harus sehat dulu panutan Anda. Ya. 2, posisinya dalam keadaan benar. Yang dimaksud benar, apapun perilakunya berstandarkan hukum, sudah diterangkan yang lain, pasti tidak akan pernah melanggar hukum kebenaran. Ya. 3, sosok yang boleh disanati, siapapun dan apapun bentuknya, pasti dia amanah. Ya. 4, sosok yang boleh menjadi sanad, dia mempunyai pengetahuan yang luas. Baik mengetahui sejarah masa lampau, dan dia akan mengetahui masa-masa yang akan datang. Sehingga dia mampu membuat aturan, mampu menciptakan nasihat, demi menerangkan masa-masa yang akan datang untuk menyelamatkan generasinya, menyelamatkan umatnya. Inilah pentingnya 4 ini kalian harus paham dan Anda harus bisa menemukan sosok-sosok dari 4 seperti ini. Para santri dan murid, tatkala sehat sudah dipenuhi dari sosok yang boleh disanati, posisi keadaan benar dan dia juga bisa diamanai dan dia mempunyai pengetahuan yang luas, maka dari ilmu, jiwa, dan laku dipengaruhi dari 4 sehat, benar, amanah, dan mengetahui. Maka sosok yang mempunyai sanad atau yang boleh disanati mutlak, dia akan menghasilkan suatu kitab. Kitab inilah yang menjadi panutan regenerasinya. Kitab sama dengan konsep, disebutlah kalian petunjuk. Di antara kitab atau konsep atau petunjuk dari karakter yang mempunyai sehat, benar, amanah, dan mengetahui, dari maskot sosok manusia, kitab, konsep, petunjuk pasti akan membawa manfaat kepada rohani generasinya, manfaat kepada rohani umat dan jamaahnya, dan bermanfaat kepada jasmani dan rohani kepada umatnya. Dan ini sudah menjadi ketetapan. Karena rohaninya sehat, jasmaninya sehat, pastilah ekonomi umatnya akan berkembang lebih baik. Dari 3 lingkaran ini adalah satu kesatuan yang Anda harus mampu memilih dari sosok seperti ini.
Para murid dan santri dicek. Manusia kalian terobsesi dengan sanad dari orang Arab. Satu contoh, guru mengajarkan tentang kata sehat. Lihatlah kitab yang beredar di dunia, baik kitab Al-Quran, baik hadis, dan kitab-kitab yang lain. Baik kalian yang mengatakan petunjuk, naikkan ke atas dulu. Kitab yang kalian percaya, kalian yang mempercayai kitab, negaramu yang mengajarkan kitab, lihatlah kitab itu sehat atau tidak. Pahami kitab Anda yang selama ini. Kitab itu sehat atau tidak. Lihatlah sosok maskot figur yang Anda figurkan. Dia dalam keadaan sehat atau tidak. Untuk menganalisa sehat, bagaimana guru? Inilah penting sebelum diulas yang lain. Para murid dan santri, sosok sebagai panutan atau sang dewa yang mewakili alam dewa turun ke dunia. Pastilah dia akal pikirannya, perilakunya sehat. Inilah pentingnya para murid dan santri. Manusia, makhluk, terutama pemimpin. Apalagi pemimpin rohani, apalagi pemimpin dunia. Nomor satu, kesehatan itu mutlak pasti sehat. Untuk menentukan manusia itu sehat, apa yang Anda analisa dari sosok manusia itu? Coba para pemirsa diajak berpikir oleh guru melalui media, melalui Facebook, melalui video ini. Anda menganalisa diri Anda, orang tua Anda, pemimpin negara Anda, pemimpin umat, pemimpin dunia. Dikatakan sehat itu ciri-cirinya apa? Ukur kecerdasan Anda masing-masing. Uji kemampuan keilmuan Anda diajak berpikir oleh guru. Kalian mampu mengatakan manusia itu sehat, Anda sehat, pemimpin Anda sehat. Apa ciri-ciri bahwa manusia itu dikatakan sehat? Tatkala kalian sudah mempunyai jawaban, carilah jawaban di lawannya. Tatkala manusia sehat, kalian sudah bisa memplot, sudah bisa menemukan, carilah ciri-cirinya orang gila. Orang-orang yang tidak sehat, orang-orang yang tidak waras. Satu ketetapan bagi bangsa manusia. Bangsa manusia itu disebut gila tatkala indera penciumannya sudah tidak berfungsi. Para pemirsa, murid dan santri, cek perilaku Anda, cek perilaku pemimpin bangsa dan negara, cek analisa pemimpin-pemimpin agama di Indonesia, di dunia, cek panutan-panutan Anda di dunia yang mengatasnamakan iman dan rohani. Tatkala indera manusia penciuman ini sudah tidak berfungsi, artinya manusia itu disebut dalam keadaan gila. Bagaimana untuk menguji guru? Mudah. Filsafat sudah menentukan siapapun manusia tatkala indera penciumannya sudah tidak mampu untuk membedakan mana nasi ini yang sehat dan mana nasi ini yang basi. Tatkala indera manusia sudah tidak mampu mendeteksi bahwa ini nasi ini sudah basi, sego iki wis mambu, masih kalian makan dan kalian telan dan kalian masukkan, sudah dipastikan bahwa sosok seperti itu orang yang dalam disebut tidak sehat atau dikatakan sebutan gila. Ukur perilaku Anda masing-masing, cek analisa pemimpin bangsa dan negara, uji guru-gurumu yang berstatus agama, uji panutamu di dunia yang mengatasnamakan Tuhan, yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan surga. Cek. Tatkala indera ini sudah tidak mampu mendeteksi bahwa ini bau, ini basi, ini busuk, baru masih dimakan.
Mengujinya lebih detail bagaimana guru? Bagaimana kalian diberi motivasi bahwa ada sosok pimpinan menghasilkan suatu ilmu, suatu tuntunan, suatu cerita, suatu gambaran, suatu motivasi bahwa manusia disuruh katanya menikah itu sunnah 4. Bahkan diceritakan sosok panutan menikah dengan anak masih gadis. Secara indera manusia di seluruh dunia sudah dipastikan penciuman indera tidak berfungsi dengan baik. Sudah dipastikan tatkala ada cerita sosok panutan mampu dan berani menceritakan dan sejarahnya diterangkan bahwa menikahi manusia anak di bawah umur sudah dipastikan bahwa inderanya sudah tidak sehat secara medis dan psikolog. Sudah dikatakan panutan itu adalah tidak sehat. Itulah yang disebut kegilaan. Maka mengapa dunia rusak, umat menjadi rusak? Kalian tidak paham. Kalian tidak mengerti bersanad yang tepat dan benar. Kalian terdogma, kalian termotivasi. Lihatlah guru-gurumu agama. Berapa istrinya? Berapa kali berselancar di atas paha? Mengapa dunia rusak, umat menjadi rusak, Islam menjadi rusak? Kalian tidak akan pernah paham sanad yang benar bagaimana. Semoga video ini mampu membuka cakrawala berpikir umat. Kalian 1400 tahun kalian terjerumus, kalian tersesat, kalian bersanad dengan orang-orang yang tidak sehat. Semoga video ini mampu membuka berpikir yang baru, sehingga kalian betul-betul jadi manusia layaknya manusia. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.